Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aulia Pratiwi dengan NPM 2321020337 dari Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan hakim dan upaya hukum, yang dimana putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim di sidang pengadilan, terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Dengan kata lain, putusan hakim merupakan puncak dari proses pengadilan, di mana hakim memberikan keputusan berdasarkan fakta hukum, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang berdasarkan pada hukum dan pengadilan. Yang selanjutnya itu ada dasar hukum putusan hakim, yaitu ada pada pasal 1 angka 11 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan, terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemindanaan, pemberkasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Yang kedua ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis putusan hakim. Jenis-jenis putusan hakim itu ada 3 pembedanya. Yang pertama, itu berdasarkan waktu yang dikeluarkannya, yaitu putusan sela. Putusan sela adalah putusan sementara yang dijatuhkan sebelum pemeriksaan perkara berakhir. Biasanya itu putusan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam proses persidangan. Contohnya, putusan mengenai sah atau tidaknya surat dakwaan dan permohonan penundaan sidang. Selanjutnya ada putusan akhir, yaitu putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara di suatu pengadilan. Contohnya, putusan yang menyatakan terdakwa bersalah, bebas, atau dilepaskannya dari tuntutan hukum, yaitu ada berdasarkan isinya atau akhir hukumnya. Yaitu yang pertama ada putusan deklarator atau putusan yang menetapkan suatu keadilan hukum tanpa menjatuhkan saksi. Contohnya, penetapan status anak sah atau tidak sahnya. Yaitu kedua ada putusan kondemnator atau putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, menghukum tergugat membayar ganti rugi atau menghukum terdakwa menjalani pidana. Selanjutnya ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang menimbulkan, menghapus atau mengubah suatu keadaan hukum. Contohnya putusan perceraian, pembatalan perjanjian, atau pembubaran badan hukum. Yaitu macam yang ketiga ada berdasarkan kemungkinan upaya hukumnya, yaitu ada putusan belum berkekuatan hukum tetap atau non-integratif, masih dapat diajukan upaya hukum atau banding, kasasi, ataupun PK. Yang kedua ada putusan berkekuatan hukum tetap. Itu adalah tidak dapatnya diajukan upaya hukum lagi karena telah melewati masa atau tahapan hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur putusan hakim, yaitu yang pertama ada kepala putusan, yang diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat itu merupakan syarat mutlak yang dikeluarkan kepada kepala keputusan. Yaitu yang kedua ada identitas terdakwa, yaitu ada nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal. Yang ketiga ada dakwaan penuntut umum, yaitu uraian singkat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang keempat ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim itu adalah alasan dan dasar hukum
putusan atau fakta hal yang memberatkan atau meringankannya. Yaitu yang kelima ada amar putusan, yaitu isi putusan berupa bebas, lepas, atau pidananya dari suatu kasus. Yang keenam ada tanggal dan nama hakim atau panitera, yaitu dapat dicantumkan dalam surat putusan. Yang ketujuh ada tanda tangan hakim dan panitera. Itu sebagai penegasan resmi putusan suatu perkara. Selanjutnya pengertian upaya hukum. Pengertian upaya hukum itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak-pihak dalam perkara, baik terdakwa, penuntut umum, maupun hak lain yang berkepentingan, untuk tidak menerima putusan hakim dan meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam kata lain, upaya hukum adalah cara hukum yang sah untuk memperbaiki atau mengkoreksi keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil, salah, atau keliru dalam penerapan hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis upaya hukum. Upaya hukum ada dua jenis-jenis upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum biasa, yaitu 1 banding. Banding itu dapat diajukan ke pengadilan tinggi atau putusan pengadilan negeri. Tujuannya agar perkara diperiksa kembali pada tingkat yang lebih tinggi. Dasar hukumnya itu pada pasal 67 sampai 43 KUHP. Yang dua itu ada kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung atau MA terhadap putusan pengadilan tinggi atau badan pengadilan lain yang bertujuan untuk menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidaknya. Dasar hukumnya itu ada pasal 253 sampai 269 KUHP. Jenis yang kedua, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itu ada 1 peninjauan. Peninjauan kembali atau PK diajukan oleh peradilan atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau ketidakadilannya dalam putusan yang sudah final. Dasar hukumnya itu ada pasal 263 sampai 269 KUHP. Dan yang kedua ada kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum, bukan untuk kepentingan terdakwa. Dan dasar hukumnya itu ada di pasal 259 KUHP. Selanjutnya ada tujuan utama dasar hukum, yaitu yang pertama ada menegakkan keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memberikan haknya kembali. Yang kedua ada menjalani kebenaran hukum, yaitu menguji apakah hukum telah diterapkan secara tepat dan adil oleh hakim tingkat sebelumnya. Yang ketiga ada memperbaiki kesalahan atau kekeliruan, yaitu kemungkinan membatalkan atau perbaikan terhadap putusan yang keliru atau tidak tepat. Yang keempat ada menjaga kepastian hukum, yaitu agar setiap perkara memiliki proses hukum yang jelas, teratur, dan adil. Yang kelima ada melindungi hak asasi terdakwa, yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kemungkinan kesalahan dalam pemeriksaan perkara. Yang keenam ada meningkatkan profesionalisme hakim dan jaksa. Dengan adanya upaya hukum, setiap aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dan teliti dalam pembuatan putusan. Yaitu yang terakhir ada dasar hukum upaya hukum. Yang pertama ada KUHP dari pasal 69 sampai 83 banding, pasal 253 sampai 269 ada kasasi, pasal 263 sampai 269 ada peniruan kembali, dan pasal 259 itu kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu Mahkamah Agung, dan Perma atau Aturan Teknis Mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.